Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufik darinya kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga salat berjamaah kita dan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi pemberat timbangan amal salih kita di yaumil hisab nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini, insyaallah ta'ala, adalah yang berkaitan dengan perayaan hari raya agama lain dalam perspektif syariat Islam, yang mana di hari-hari ini kita sedang berada di tengah-tengahnya, di mana di hari-hari ini di antara perayaan Natal dan Tahun Baru ini biasanya perayaan yang sepaket dan diucapkan selamat berbarengan, Natal dan Tahun Baru. Dan kita saksikan juga bagaimana sebagian kaum muslimin bukan hanya mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan keagamaan agama lain, bahkan sebagian ikut meramaikan. Karenanya penting bagi kita untuk membahasnya, karena perayaan keagamaan hari raya itu erat kaitannya dengan masalah agama dan akidah. Maka kita akan meninjaunya dari perspektif syariat kita. Karenanya hadirin, azanallahu wa iyyakum, para ulama ketika mereka mendefinisikan apa itu Islam, para ulama menyebutkan ketika ulama mendefinisikan apa itu Islam, dari sekian dalil yang ada, maka muncullah definisi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Dalam definisi ini ada dua prinsip yang sangat agung dalam agama Islam. Dua prinsip ini merupakan dua kutub yang tidak bisa terpisahkan, hadirin. Dan dua prinsip ini akan terus bergandengan.
Dan harus kita pegang erat, tidak boleh lepas salah satunya. Yang pertama apa? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran dan pelakunya. Dua prinsip ini harus ada dan harus dipegang erat, diyakini. Karena jika tidak ada salah satu dari kedua prinsip ini, maka belum sempurnalah keislaman seorang. Belum sempurna keislaman seseorang. Dan dua prinsip ini hadirin ada pada kalimat tauhid yang kita ucapkan. Dan ini merupakan rukun dari kalimat tauhid kita. La ilaha illallah, yaitu apa? Itsbat dan nafi. Kita mengitsbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita harus menafikan, meniadakan semua kekufuran, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dua prinsip ini hadirin Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Dua prinsip ini. Prinsip dalam akidah kita. Itu al-itsbat sama an-nafi ini, menetapkan dan kita meniadakan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada semua sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah memegang erat dengan tali yang kokoh. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat itu seorang rasul. Kata Allah SWT, kami mengutus dalam setiap umat ada rasul. Apa tujuannya rasul diutus? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka menyembah Allah saja dan menjauhi segala bentuk taghut, sembahan selain Allah. Lagi-lagi disebutkan dua prinsip ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Itsbat. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Nafi di situ. Lagi disebutkan dua prinsip ini. Itsbat dan nafi. Kemudian dalam ayat ini, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Ayatnya mirip, tapi ini beda. Lagi disebutkan dua prinsip ini. Dan ayat-ayat semisal ini ada banyak. Yang mana digabungkan antara dua prinsip ini, barulah seorang itu ketika dia memegang teguh dua prinsip ini, dia yakini, baru dia dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi, kalau seandainya ada orang yang berkata, hadirin, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya beribadah kepada Allah semata. Saya tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tapi saya masih belum bisa mengkafirkan agama lain. Mereka juga mengajarkan kebaikan. Dia belum bisa menganggap kafir agama yang jelas kekufurannya. Maka orang seperti ini belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ini poin yang sangat penting sekali. Karena dia tidak memenuhi dua prinsip tadi kita sebutkan. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah seruan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Menegakkan dua prinsip ini. Yaitu kita itsbat sama nafi. Ini harus ada. Harus kita punya prinsip. Inna dina 'indallahil Islam, ini sudah final. Dan inilah yang diserukan oleh seluruh para nabi dan rasul. Ada sisi pembatas. Ada tembok pembatas antara keimanan dan kekufuran. Ada tembok pembatas antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Dan batasan ini tidak boleh dilanggar sedikit pun. Batasan ini tidak boleh dilewati. Ada tembok pembatas di situ.
Dalam masalah agama dan akidah kita ada pembatas di situ. Tidak boleh diterjang. Apalagi sampai dicampur baurkan. Tidak boleh batasan ini dilanggar dengan alasan apapun. Mau itu alasan toleransi lah. Mau alasan hak asasi manusia lah dan yang lainnya, tidak boleh. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketegasan beliau ketika mendakwahkan tauhid ini. Bahkan beliau sampai terusir dari negerinya, dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT berfirman, "Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illal ladzi fatarani." Kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Lagi-lagi dalam ayat ini disebutkan dua prinsip tadi. Dia menafikan semua sembahan selain Allah, kemudian dia menetapkan hanya Allah semata. Maka ada pemisah antara keimanan dan kekufuran. Tembok pemisahnya apa? Adalah akidah dan tauhid. Karenanya ketika seorang ingin berusaha menyatukan, mencampur baurkan antara keimanan dan kekufuran dengan alasan toleransi, ini tidak bisa. Mau ada titik temunya ada. Ada titik temunya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada Ahlul Kitab. Mau titik temu antara kita dengan kalian? Ta'al. Kata Nabi SAW. Allah menceritakan dalam surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai Ahlul Kitab. Yahudi dan Nasrani. Sini. Kita menuju satu kalimat sawa. Kalimat persamaan. Titik temu antara kita. Apa titik temunya? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaknya kita mau ketemu, ada titik temu, jangan sembah selain Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kalian mau ngambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini titik temu antara keislaman dan kekufuran. Demikian juga Allah menyebutkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh berloyalitas atau berkasih sayang kepada orang-orang yang sudah jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun itu kerabat kita sendiri. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah." Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, saudara anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau kerabat-kerabat mereka. Begitulah ketegasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Agar kita memiliki prinsip dalam masalah agama kita. Tidak lembek, tidak gampang cair ke bawah suasana. Kita harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Ketika sudah masuk ke ranah agama dan akidah, kita harus punya prinsip dalam beragama, dalam memegang teguh akidah kita. Tidak boleh kita berloyalitas, berkasih sayang kepada orang yang sudah jelas permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sebutkan bagaimana kerasnya permusuhan mereka kepada umat Islam ini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang sangat keras kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-Yahuda walladzina asyraku. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah sebutkan. Maka jangan heran melihat saudara-saudara kita apa yang terjadi di sana di Palestina oleh orang Yahudi. Karena emang mereka itu kebenciannya luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Allah sebutkan.
paling keras permusuhannya, kebenciannya kepada orang beriman, ya mereka-mereka itu, Yahudi. Bahkan Allah sebutkan mereka tidak akan ridha sampai kita ngikut kepada mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan ridha pada kalian orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka. Dan prinsip-prinsip, ketegasan-ketegasan prinsip seperti ini ada sangat banyak bertebaran ayat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bagaimana batasan antara keislaman dan kesyirikan. Allah menyebutkan bagaimana seharusnya kaum mukminin itu bersikap dalam masalah ini. Memiliki sikap, memiliki prinsip, dia harus pegang teguh. Dalam masalah ranah agama dan akidah, ini perlu kita garis bawahi ya. Islam tidak mengajarkan harus keras, harus sangar, garang. Lah, kita berbicara ketika sampai kepada ranah masalah agama dan akidah, keyakinan, kita harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Tidak boleh ini prinsip ini dilanggar atas nama toleransi, nggak boleh. Tapi kita dapati akhir-akhir ini hadirin, rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin digiring perlahan untuk mendangkalkan akidah mereka. Atas nama toleransi, sebagian kaum muslimin seakan-akan diharuskan untuk berloyalitas kepada orang-orang non-muslim, terutama pada saat perayaan-perayaan keagamaan mereka. Sebagian kaum muslimin mengucapkan hari raya keagamaan orang lain, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat tahun baru. Sebagian kaum muslimin dia pakai atribut Natal. Atribut Natal, ikut merayakan. Bahkan yang sangat menyedihkan lagi akhir-akhir ini, ya luar biasa ya, kita saksikan bagaimana benar sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan cuma mengucapkan selamat zaman sekarang ini, sebagian ikut merayakan di dalam rumah ibadah mereka, kaum muslimin, dan mereka bangga dengan itu hadirin. Subhanallah, dipertunjukkan bangga dengan cara seperti itu. Apa mereka kira mereka orang-orang non-muslim itu mereka senang dengan kegiatan seperti itu? Saya yakin mereka kurang cocok, kurang suka dengan acara-acara seperti itu. Bahkan saya baca sendiri beberapa komentar mereka ketika ada bikin acara sholawatan dalam gereja. Sebagian mereka komplain ke semacam kayak organisasi gereja mereka, tolong dong acara-acara kayak begini nggak perlu gitu loh. Mengganggu, mereka nggak nyaman. Tapi umat Islam sendiri bangga ketika mereka bisa melakukan hal seperti itu. Bikin acara ritual, ikut baca-baca salawatan, salawat kepada Nabi alaihissalam, memuji Nabi SAW dalam gereja di hadapan mereka pas lagi hari rayanya mereka, hari raya non muslim, yang mana mereka semua yang non-muslim yang hadir di gereja itu ya, yang dibacakan selawat, pujian-pujian kepada Rasulullah kepada mereka itu, mereka semuanya tidak ada yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Mereka semua mengingkari kenabian Rasulullah SAW yang sangat kita cintai, yang kita puja-puja, dibacakan selawat kepada hadapan mereka. Kalau bahasa gampangnya ya, bahasa sederhananya. Kalau ketika orang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, artinya apa tuh kira-kira? Bahasa gampangnya. Artinya dia menganggap Nabi Muhammad itu Nabi palsu dong. Pendusta. Dianggap demikian. Bukankah demikian? Nabi yang sangat kita cintai, yang kita junjung tinggi luar biasa, dibacakan salawat-salawat di gereja. Ini hal-hal yang menurut kita ini sangat tidak layak dan tidak pantas gitu. Mau ngapain coba? Kita ulama dari sejak ratusan tahun yang lalu membahas sekedar mengucapkan selamat atas hari raya perayaan agama lain, itu sudah dibahas dari ratusan tahun yang lalu, bukan perkara baru. Tapi sekarang mereka ikut
bikin acara bawa ini main apa namanya ketimpring apa dalam gereja sambil baca-baca selawat. Subhanallah. Atas nama apa? Atas nama toleransi. Toleransi katanya. Seperti itu, ceramah di gereja-gereja. Subhanallah, benar kata Nabi SAW. Prinsip toleransi yang Islam tawarkan nggak seperti itu. Islam mengajarkan toleransi, silahkan lakum dinukum waliyadin, silahkan kalian beragama, silahkan kalian berhari raya, tidak diusik, tidak diganggu dalam Islam. Biarkan mereka melakukan ritual keagamaan mereka masing-masing. Tidak dipaksa, jangan diganggu. Itu toleransi. Bukan masuk ke sana ikut dicampur, di mix ritual Islam sama di tempat mereka. Bukan seperti itu toleransi. Jadi mereka, sebagian orang mengeluh-elukan perkara ini, hal seperti ini diekspos, dikampanyekan atas nama apa? Atas nama toleransi. Seakan-akan mereka ini biasanya digerakkan oleh orang-orang yang kita kenal dengan istilah orang-orang liberal. Nah, mereka biasanya penggeraknya. Seakan-akan mereka ingin mengajarkan toleransi kepada Islam, kepada kaum muslimin. Jangan mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi dan sudah diajarkan sama Nabi kita sejak 14 abad yang lalu. Allah berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Silakan berbuat baik, berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Silahkan berbuat baik kepada mereka. Punya teman, kenalan, kerabat, tetangga, kufar, orang kafir, non muslim, silahkan berbuat baik kepada mereka. Bahkan dianjurkan kita berbuat baik kepada mereka. Menunjukkan kepada mereka bagaimana akhlak kaum muslimin, bagaimana baiknya kaum muslimin. Dia nggak usah mengajarkan toleransi kepada umat Islam. Islam sudah mengajarkan toleransi sejak dulu. Islam mengajarkan kita berbuat baik bahkan kepada hewan sekalipun. Nabi SAW berfirman, fi kulli dzati kabirin radbatin ajrun. Di setiap hati, ada yang punya hati yang basah, ada pahala di situ kalau kita berbuat kebaikan. Apalagi kepada manusia, sama hewan saja ada pahala di situ. Apalagi sama manusia yang non muslim. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita walaupun tetangga kita kafir. Berbuat baik kepada mereka. Seorang tabi'in, Imam Mujahid, ahli tafsir, pernah berada di sisi Abdullah bin Amr, sahabat Nabi yang mulia, ketika pembantunya sedang motong kambing, bikin masakan kambing. Kemudian kata Abdullah bin Amr, disaksikan oleh Mujahid, wa ya ghulam, kalau kamu sudah selesai, ibda bijarinal Yahudi. Kalau kamu sudah selesai masak, mulai bagikan kambing ini, kamu bagikan pertama mulai dari tetangga kita orang Yahudi di sebelah. Lalu Mujahid bertanya, al-Yahudi, aslahakallah, Anda kasih ke orang Yahudi pertama? Kata Amr bin As, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW yusini bil jar hatta khashina annahu sayuwarrithu. Saya mendengar Rasulullah terus saja mewasiatkan kepada kami untuk berbuat baik kepada tetangga sampai kami khawatir beliau akan menetapkan hak waris kepada tetangga kita walaupun tetangganya kufar. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik pada kerabat kita, saudara kita yang non muslim, dan Islam mengajarkan kita untuk tetap berbakti kepada orang tua kita yang kafir. Kalau punya orang tua kafir, berbakti tetap pada orang tua. Bahkan Islam menekatkan untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita yang kafir, yang menyuruh anaknya berbuat kesyirikan. Bukan cuma dia kafir, tapi dia paksa anaknya suruh berbuat kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tuamu yang kafir itu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, yang kamu tidak ada ilmu di sana, kata Allah SWT, fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya. Kemudian apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka di dunia dengan sebaik-baiknya. Tetap disuruh berbuat baik padahal dia nyuruh itu anaknya berbuat kesyirikan.
Islam juga mengajarkan kita untuk memberi hadiah kepada non-muslim. Boleh beri hadiah pada non-muslim. Bahkan bukan cuma hadiah, hadirin. Dalam Islam, zakat mal, zakat harta, itu di antara golongan yang berhak menerima zakat mal dari kaum muslimin. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 68 golongan itu. 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini 8 golongan yang kepadanya kita salurkan zakat mal kaum muslimin. Di antara 8 golongan ini ada Allah sebutkan sana wal mu'allafati qulubuhum. Itu orang yang ingin dibujuk hatinya, dilembutkan hatinya. Mu'allafati qulubuhum ini yang ingin dilembutkan hatinya ini disebutkan oleh para ulama tafsir 2 maknanya. Artinya orang yang baru banget masuk Islam, artinya dia masih imannya mungkin masih kurang kuat, suruh kasih zakat, kasih harta agar dia kokoh keimanannya. Ini makna pertama. Makna yang kedua mu'allaf apa? Orang yang masih kafir, yang diharapkan dia masuk Islam dengan dikasih dia harta, mungkin dia ada tanda-tanda masuk Islam, kasih dia zakat kalau dia membutuhkan, yang dengan itu insya Allah menarik dia untuk semakin cepat masuk Islam. Maka Nabi SAW ketika habis Fatuh Makkah kemudian perang Hunain, Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang yang luar biasa banyaknya. Nabi bagikan gitu orang-orang Makkah yang masih belum masuk Islam, dikasih sebanyak-banyaknya. Kasih ratusan unta, kasih kambing, sampai sebagian kaum Ansor sampai ada sesuatu dalam hati mereka. Kok Nabi SAW bagikan banyak sekali kepada mereka, kita nggak dikasih? Kita yang berjuang jihad sama Nabi dari dulu, membela beliau, tapi nggak dibagi sama Nabi. Nabi bagi ke mereka yang masih kufar di Mekah sana belum masuk Islam, dikasih sama Nabi sebanyak-banyaknya. Itu harta rampasan perang pas perang Hunain itu luar biasa banyaknya, kasih sama Nabi SAW. Sampai akhirnya benar mereka itu pada masuk Islam. Lihat. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk adil dalam peradilan pada orang kafir. Dalam masalah peradilan, adil. Juga kisahnya banyak ya. Di antaranya ketika Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Palestina dari tangan Romawi, dikuasai orang-orang Nasrani ketika itu. Nggak ada satu gereja pun yang dihancurkan sama Umar bin Khattab, nggak ada. Tidak ada. Silahkan kalian beribadah sana. Mau masuk Islam, nggak masuk Islam, silahkan lanjutkan agama kalian beribadah, kami nggak akan ganggu. Tapi ikut aturan negara Islam. Tapi setelah itu berapa ratus tahun kemudian, ketika datang tentara Romawi, tentara dari Eropa sana, karena isu-isu, karena hoax yang memicu pecahnya perang salib ketika itu, akhirnya mereka menyerang ke Baitul Maqdis, ke Palestina ketika itu, dan mereka merebut kembali Palestina, Baitul Maqdis itu menjadi sungai darah di Baitul Maqdis itu, dibantai semua sama mereka. Ya. Mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Islam melarang keras membunuh orang kafir kecuali kafir harbi. Haram ditumpahkan darahnya. Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarih rihal jannah. Barang siapa yang membunuh ahli dhimmah, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tidak akan mencium bau surga. Kemudian dalam kondisi perang pun, kok perang nih sama orang kafir harbi, dilarang keras membunuh wanita, anak-anak, menghancurkan tempat ibadah, membunuh para pendeta, dilarang dalam Islam. Terus mereka mau mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Orang-orang yang baru muncul kemarin-kemarin ini. Kemudian hadirin, bukan hanya toleransi kepada manusia. Islam sudah mengajarkan toleransi kepada hewan, pada binatang. Islam mengajarkan toleransi. Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Jika kalian ingin menyembelih,
membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik. Kalau kalian ingin menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian dan membuat nyaman hewan yang kalian sembelih. Lihat. Diajarkan sama Islam, bikin tajam pisaunya biar cepat itu mati, tidak menyiksa hewan. Terus orang-orang yang mengajarkan Islam, mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin, lihat mereka kalau mau bunuh hewan, mau makan hewan, ada yang disetrum caranya. Ada yang diketok kepalanya sampai mati. Kayak begitu mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Kemudian bukan cuma kita toleransi kepada manusia dan hewan. Islam mengajarkan kita untuk toleransi kepada makhluk gaib, bangsa jin yang nggak kelihatan. Coba, Islam mengajarkan kita toleransi kepada bangsa jin yang nggak kelihatan. Kata Nabi SAW, La tastanju birrawthi wala bil'adham, fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Jangan kalian istinja. Kalau habis buang hajat, jangan istinja pakai kotoran kering atau pakai tulang. Nggak boleh. Kenapa? Karena itulah bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Syuf. Kita dilarang beristinja pakai tulang. Karena itu bekal bangsa jin. Para makanan mereka jin muslim itu makanan mereka itu tulang. Lihat. Sama makhluk yang nggak kelihatan, Islam mengajarkan kita untuk toleransi. Jin. Apalagi sama manusia. Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan perasaan yang paling kecil dalam hati manusia. Jangan diganggu, jangan dibuat sakit hati. Nabi SAW bersabda, "Idza kuntum thalatha, fala yatanajat ithnaini duna al-akhar hatta yakhtalitu bin nas, lianna dzalika yuhzinuh." Kalau kalian sedang bertiga, 3 orang, jangan yang 2 ini berbisik-bisik, terus yang satunya nggak diajak. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan sesuatu dalam hatinya. Kecil itu. Dalam hati ada rasa sesuatu, nggak nyaman gara-gara yang 2 ini berbisik. Nanti kayaknya dia ngomongin saya nih, saya ada salah apa. Perasaan-perasaan yang sangat sensitif, yang tipis seperti itu, diperhatikan dalam Islam, suruh jaga. Jangan lakukan seperti itu. Terus mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin. Subhanallah. Silahkan bantu. Non-muslim, orang kufar, pinjam uang, kasih, pinjemin dia uang. Minta tolong, minta bantuan, kasih. Kalau dia sakit, jenguk dia, nggak apa-apa. Kasih hadiah, bukan hadiah, silakan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah agama, ini ada pembatas di sini, ada prinsip yang tadi kita sebutkan harus kita pegang teguh. Nggak boleh kita langgar dengan alasan toleransi. Demikian, karena dalam masalah berlingkup hari raya, itu erat kaitannya dengan masalah keyakinan, erat kaitannya dengan masalah agama hadirin, masalah hari raya ini. Seperti Natal misalnya dan Tahun Baru. Ini erat kaitannya dengan masalah keyakinan, masalah agama. Setelah Natal, ya kita tahu sendirilah. Merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Yang mana Allah sangat murka dengan ucapan demikian. Allah sebutkan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Mereka mengatakan Allah tuh punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah. Gunung runtuh. Karena ucapan Allah punya anak. Allah sangat murka dengan ucapan demikian. Mungkin akan sebagian berkata, itu kan cuma sekedar ucapan. Apa sih beratnya? Nggak ada yang dirugikan. Iman saya nggak masalah kalau cuma sekedar saya ucapan selamat Natal. Nggak ada ruginya. Ingat sabda Nabi SAW. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala SAW. Sungguh seorang hamba, dia mengucapkan satu kata yang dia tidak pikir-pikir dulu kata ini, yang gara-gara satu kata itu dia terlempar ke neraka jahanam sejauh timur dan barat. Gara-gara satu kata, gara-gara dia nggak pertimbangan kata-kata itu. Apalagi kata yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Makanya dalam masalah seperti ini kita harus punya prinsip ya. Dalam
masalah ini, karena ini sudah kaitannya dengan masalah akidah yang sudah dibahas oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Ini bukan perkara baru. Coba kita buka kitab-kitab para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, ulama madhab Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i. Mereka sangat tegas dalam masalah ini. Dalam masalah mengucapkan selamat atas perayaan agama lain. Ya, diantaranya Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyepakati kaum Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, nah, Anda bacakan ucapan Ibnu Qayyim. Adapun memberi selamat terhadap perayaan-perayaan kufur, ini ulama-ulama dah ratusan tahun yang lalu ya. Adapun memberikan selamat terhadap perayaan-perayaan kufur yang khusus, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Seperti seorang muslim beri selamat atas perayaan-perayaan mereka, seperti mengucapkan perayaan yang diberkati atasmu, selamat bergembira dengan perayaan ini, atau yang semisalnya. Maka perbuatan ini merupakan keharaman, dan kedudukannya seperti jika ia mengucapkan selamat kepada orang yang sujud ke salib. Bahkan ini lebih parah dosanya di sisi Allah, dan lebih dimurkai oleh Allah daripada jika ia mengucapkan kepada orang yang minum khamr, atau mengucapkan selamat kepada orang yang membunuh orang lain, atau mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan zina dan semisalnya. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup terjerumus dalam hal ini, dan mereka tidak tahu akan buruknya perbuatan mereka. Lihat. Dan ucapan-ucapan ulama yang lainnya dalam masalah ini. Karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, riwayat yang sahih, Umar bin Khattab berkata, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Jangan kalian masuk kepada tempat-tempat ibadah non muslim pada saat perayaan-perayaan mereka, karena saat itu kemurkaan Allah sedang turun. Dalam riwayat ini Umar berkata, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Suruh jauhi. Kita disuruh berbeda, suruh menyelisihi mereka dalam segala aspek, suruh berbeda, suruh selisihi kepada Nabi SAW. Bukan suruh bersama, apalagi dalam perayaan keagamaan mereka. Sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, boleh nggak kami menyembelih di Buhainah? Ada tempat Buhainah. Sahabat tanya, boleh nggak kami menyembelih sembelihan kami di tempat namanya Buhainah? Apa pertanyaan Nabi SAW? Apakah di tempat itu ada perayaan orang musyrikin? Apakah di tempat itu orang musyrikin pernah menyembelih untuk selain Allah? Kalau itu tempat pernah dipakai menyembelih pada selain Allah, atau dipakai tempat berhari raya kepada sama orang-orang musyrikin, maka jangan menyembelih di situ. Untuk sekedar sama tempat nyembelihnya saja nggak dikasih sama Nabi SAW. Apalagi kalau lihat zaman sekarang yang dia ikut masuk merayakan di dalam tempat ibadah mereka. Sungguh ini fenomena yang sangat menyedihkan. Dan Nabi SAW sudah menghabarkan kepada kita. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan ngikut umat-umat, tradisi umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta sebi sehasta. Kalian pasti akan ngekor kepada mereka, ngikut hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumu, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut masuk ke lubang biawak. Kata Nabi SAW. Saking semangatnya untuk mengikuti mereka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara? Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Subhanallah. Lihat ucapan Nabi SAW yang beliau sabdakan 14 abad yang lalu, lebih dari 14 abad. Sungguh kalian pasti akan ngekor kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ngikut masuk, itu saking semangatnya kalian untuk menyamai mereka. Antum tahu, kalau orang nikah itu gaun wanita, gaun pengantin yang ekornya panjang banget itu. Gaun pengantin wanita ekornya panjang bisa dipakai orang-orang kufar. Itu mereka ada keyakinan di situ. Ada keyakinan kalau dia harus panjang itu karena ada keyakinan tertentu di situ. Ngikut nggak umat Islam sekarang pakai begitu ya? Ngikut.
Yang lebih lucu lagi, antum pernah lihat nggak kalau orang non muslim nikah, habis nikah, mereka ini yang pengantin pasangannya ini, pasangan pengantin ini dia pegang bunga terus ngelempar ke belakang, yang di belakangnya rebutan. Pernah lihat nggak? Ngikut nggak umat Islam sekarang seperti itu? Ngikut. Benar yang Nabi SAW sabdakan. Yang 14 abad lalu Nabi sabdakan benar. Lihat, subhanallah. Itu ada keyakinan mereka itu. Siapa yang dapat nanti dia paling cepat nyusul. Paling cepat dia menyusul nikah lagi. Ngikut umat Islam seperti itu. Lihat. Merayakan tahun baru pakai trompet. Itu budayanya kufar, sudah tidak dipungkiri lagi sudah itu. Umat Islam ngikut enggak? Ngikut. Jadi kita kalau berbicara tentang Natal saja panjang pembahasannya. Masalah Natal ini. Kemudian masalah tahun baru, perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru ini erat kaitannya dengan masalah keyakinan juga. Kayak kalau kita lihat, kita mau ninjau ini perayaan tahun baru ini asal usulnya dari mana sih? Apakah ini cuma sekedar urf adat biasa? Apakah ini bagian dari agama Islam? Atau apakah ini bagian dari keagamaan atau perayaan agama lain? Perayaan tahun baru. Makanya kalau kita tinjau literasi sejarah, dan ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, tidak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya perayaan tahun baru itu asalnya, sumbernya itu dari Romawi, yang mana mereka itu merayakan dewa yang mereka sebut dengan Dewa Janus namanya. Jadi Dewa Janus ini dewa yang memiliki dua wajah, ke depan, satu ke belakang. Jadi ke depan itu seakan dia melihat yang sudah berlalu, ke depan itu akan melihat yang akan datang. Jadi itu mereka rayakan si Dewa Janus ini di malam pergantian tahun. Perayaan untuk dewa. Silakan buka literasi sejarah. Ujung-ujungnya akan kembali ke sana. Dan itu mereka merayakan itu asalnya dari bangsa Romawi. Nah, mereka merayakan ritual perayaan tahun baru. Ada kaitannya dengan agama nggak? Ada kaitannya dengan agama. Karenanya semua perayaan hari raya itu pasti ada sebuah keyakinan dan ideologi di belakangnya, itu pasti. Tidak mungkin ada perayaan hari raya yang terjadi begitu saja hari raya, nggak ada apa-apa di belakangnya, nggak mungkin. Pasti ada suatu keyakinan dan ideologi di belakangnya, itu pasti. Di antaranya juga apa? Perayaan tahun baru. Ini jelas murni perayaannya orang kafir tahun baru. Dan umat Islam latah ibaratnya ikut-ikutan merayakan. Saat ini kan cuman perayaan, cuman bersenang-senang saja. Kita nggak ada ritual-ritual tertentu di situ, nggak melakukan ritual-ritual tertentu. Cuman meramaikan saja, cuman main-main saja. Nggak ada ritual apapun. Tapi tetap juga dilarang, walaupun cuman main-main. Nabi SAW ketika baru datang hijrah ke Madinah, dan kaum muslimin sana sudah ada ya, kaum Ansor sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah, ya, diislamkan oleh Mus'ab bin Umair ya, karena dakwah beliau. Kemudian ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi SAW mendapati mereka, orang-orang Madinah itu mereka berhari raya, bersenang-senang, main-main di 2 hari. Dia ada 2 hari yang mereka itu seakan-akan mereka libur, mereka hari itu khusus buat main-main saja. Mungkin mereka bikin permainan-permainan tertentu atau bakar api unggun atau apalah. Intinya mereka main-main di hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadanil yauman?" Apa 2 hari ini yang kalian bermain di situ tuh, hari apaan itu? Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, ini adalah hari Nairuz dan Mihrajan. Ini adalah hari perayaan Nairuz sama Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan ini perayaan apa? Ini perayaan yang mereka adopsi dari bangsa Persia.
Karena bangsa Arab ketika itu mereka nggak punya hari raya. Bangsa Arab mereka nggak punya hari raya tertentu, mereka nggak ada. Jadi mereka tuh cuman ngadopsi hari raya dari negara-negara tetangga mereka. Mereka lihat orang Persia merayakan 2 hari ini, bangsa Arab ketika itu ikut-ikutan merayakan, mereka main-main. Kata Nabi SAW, Innallaha qad abdalakuma bima huwa khairun minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan 2 hari ini bagi kalian dengan 2 hari yang jauh lebih baik dari itu. Itu apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah 2 hari yang dikenal dalam syariat Islam. Tidak ada hari raya lain dalam Islam selain 2 hari ini, hadirin. Dan Nabi SAW mengingkari kaum muslimin, para sahabat ketika itu di 2 hari Nairuz dan Mihrajan itu mereka cuma sekedar main-main. Cuma main-main saja. Entah mungkin main perang-perangan atau main apa. Kata Nabi SAW, jangan, nggak usah ikut-ikutan. Ini hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini luar biasa, hadirin. Dalam Islam, mau berhari raya, kita bersenang-senang. Tapi kita mulai dengan sholat. Kita mulai dengan takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara umat Islam berhari raya. Baru setelah itu baru makan-makan. Maka perayaan tahun baru ini jelas murni adalah perayaan keagamaan non-muslim. Perayaan untuk dewa. Mereka asalnya dari situ. Apakah kita mau ikut-ikutan merayakannya? Dan yang lebih menyedihkan lagi, dalam perayaan tahun baru ini, kita nggak berbicara di luar negeri, kita nggak berbicara di negara non-muslim sana. Kita berbicara di Indonesia, di negeri yang mayoritas muslim, yang muslimnya terbesar di dunia. Kita berbicara di Indonesia ini. Ketika ada perayaan pergantian tahun, perayaan tahun baru, itu identik dengan apa, hadirin? Biasanya identik dengan apa? Dengan mabuk-mabukan, dengan perzinahan. Ini sudah fakta, nggak bisa dipungkiri. Malam tahun baru itu kondom laku keras. Malam tahun baru, ini fakta. Di negeri yang mayoritas muslim. Coba. Sambil meniup-niupan trompet yang itu dilakukan oleh mereka orang-orang muslim. Dan jelas ini merupakan bentuk tasyabbuh yang terlarang, ya. Kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang mengikuti bertasyabbuh pada suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Demikian juga Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Furqan itu tentang salah satu sifatnya ibadur rahman, sifat hamba Allah yang baik. Di antara sifat-sifat hamba Allah yang Allah puji dalam surat Al-Furqan itu, di antaranya walladzina la yashhaduna zur, yaitu mereka yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur ini di antara tafsirannya yaitu acara-acara yang enggak ada manfaatnya, acara-acara yang ada maksiat dalamnya, atau acara-acara keagamaan orang lain. Tidak mengikuti acara-acara demikian, tidak latah. Dan ini bukan maksud apa-apa. Kita hanya ingin kebaikan bagi kaum muslimin. Islam harus punya identitas. Islam punya hari raya sendiri. Dan agama-agama lain juga punya hari raya mereka masing-masing. Setiap bangsa, mereka biasanya punya acara tahun baru masing-masing. Umat Chinese, mereka punya hari tahun baru sendiri, ada tahun barunya. Orang kufar, Nasara, mereka punya tahun baru juga, tahun baru Masehi. Umat Islam juga punya tahun baru sendiri, tahun baru Hijriyah. Dan tahun baru Hijriyah ini pun tidak ada tuntunannya untuk kita rayakan perayaan tahun baru pergantian tahun Hijriyah. Ada nggak Nabi SAW mengajarkan? Tidak ada, hadirin. Tidak ada. Nabi mengajarkan untuk merayakan pergantian tahun, nggak ada. Apalagi mau merayakan tahun baru Masehi yang tadi sudah kita jelaskan sejarahnya. Karenanya sekali lagi hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum,
ketika kita membicarakan tentang perayaan dari agama lain, ya, atau hari raya, ini sudah masuk ke dalam ranah akidah, masuk ke dalam ranah agama yang kita harus punya prinsip di situ. Harus punya prinsip, harus tegas dalam masalah ini. Adapun jika tidak ada kaitannya dengan masalah agama, masalah akidah, silahkan kita berbuat baik kepada muslim. Sangat dianjurkan. Tapi dalam masalah ini kita harus punya prinsip. Ya, khususnya dalam perayaan hari raya, agama lain tidak boleh kita latah ikut-ikutan, tidak boleh. Ya, karena inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, dan juga dalam hadis dan perkataan-perkataan para ulama. Mungkin demikian saja singkatnya yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua pertanyaan ini, Ustadz. Yang pertama, saya melihat itu kalau perayaan Imlek itu banyak tokoh-tokoh Islam yang masih mengucapkan selamat gitu. Apakah sementara kalau di Natal memang tokoh-tokoh publik itu jarang melakukannya. Nah, itu kenapa, Ustadz? Menyebutkan Selamat Imlek, selamat Imlek, misalnya. terus Kan banyak sekarang termasuk tokoh-tokoh agama juga banyak mengucapkan selamat Imlek. Apa bedanya Imlek? Kan Imlek kan apa namanya, hari raya kafir juga gitu. Tapi masih banyak orang mengucapkan itu. Kenapa gitu? Yang kedua, banyak apa namanya keterangan-keterangan di Quran itu kan yang disebutkan Nasoro dan Yahudi terus kan. Sementara agama Hindu dan Cina dan Konghucu itu tidak, jarang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. jazakallahu khair pertanyaannya. Kenapa pertanyaan pertama terkait dengan masalah mengucapkan selamat Imlek. Kenapa masih banyak yang mengucapkannya? Karena ini tadi kita sebutkan ya sebagian kaum muslimin ya seperti itu. Jangankan sekedar mengucapkan selamat tadi kita sebutkan, bahkan ada yang ikut merayakan di tempat agama mereka, di tempat ibadah mereka, ikut dia merayakan. Ini pemandangan yang tidak mengenakan untuk disaksikan cara seperti itu. Kenapa mereka mengucapkan tadi ya ana sebutkan tadi yang ucapan Ibnu Qayyim tadi, ana bacakan yang panjang itu. Lihat perkataannya Ibnu Qayyim ya, bagus di sini di akhirnya itu kata Ibnu Qayyim apa? Kata Ibnu Qayyim ini sekaligus mungkin menjawab ya, menjawab pertanyaan antum. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup terjerumus dalam hal ini dan mereka tidak tahu akan buruknya perbuatan mereka, kata Ibnu Qayyim di akhir ucapan beliau. Seperti nukil ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahlud Dhimmah. Seperti itu. Jadi kalau dalam masalah mengucapkan selamat, para ulama menyebutkan, tadi juga sempat saya singgung, ketika kita ingin tahu ini perkara ini, mengucapkan ucapan ini, atau kita ingin tahu kita perayaan hari raya ini asalnya dari mana, apakah ini bagian dari Islam atau ini apakah bagian dari agama non muslim, atau ini cuma sekedar budaya biasa saja. Harus kita lihat sejarahnya. Maka tadi kalau tahun baru Masehi, kan orang bilang apa sih cuma mengucapkan selamat tahun baru? Lihat, ada ideologi di situ. Dari sejarahnya apa? Perayaan untuk dewa, sebuah dewa. Ini sumbernya dari orang-orang Romawi. Ada ideologi di situ. Apakah kita mau mengucapkan selamat atau ikut merayakan? Tentunya kita sebagai umat Islam menahan diri dari hal seperti itu. Ini karena sudah berkaitan dengan ideologi sebuah agama.
Kita tidak berani masuk ke situ. Berbeda halnya ulama membahas kalau misalnya ucapan tersebut itu cuma sekedar ucapan yang masuk ke ranah urf biasa, adat budaya yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari zaman dulu. Seperti misalnya apa? Seperti mengucapkan selamat ketika masuk Ramadan. Selamat ketika masuk bulan Ramadan. Dibahas para ulama, ini udah adat biasa, maka tidak masalah mengucapkan demikian. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ini memang ada anjurannya kita saling mengucapkan tahniah. Seperti itu. Adapun Imlek perayaan tahun baru orang-orang tahun baru Cina ya, tahun baru Cina, dan anak tidak begitu paham apa ideologi dan keyakinan di situ. Yang anak tahu kalau di kalender Cina itu dia setiap tahun itu tahun hewannya berganti-ganti setahu saya. Kalau salah ini sekarang tahun naga, besok tahun entah apa ya, ada tikus wala kucing apa ya, kita ada kan ya. Nah ini sekarang nih lagi tahun apa nggak tahu nih, entah tahun gajah atau tahun tikus wala tahun apa. Nah ini kan pasti ada sesuatu di situ Pak. Apa itu maksudnya? Kenapa? Pasti ada keyakinannya di situ. Ada keyakinan, ada ideologi di situ. Kenapa kok tahun ini disebut tahun hewan ini? Kenapa enggak kenapa tahun ini tahun hewan ini, tahun ini tahun hewan ini? Itu pasti ada keyakinan di situ. Saya nggak terlalu paham kalau yang di ranah itu ya, wallahu taala alam. Kenapa tokoh-tokoh mengucapkan ya wallahu taala alam ya? Itu terserah mereka ya, entah mereka tahu atau tidak tahu hukumnya atau mungkin mengatasnamakan toleransi ya silakan. Kemudian di Al-Quran disebutkan Yahudi dan Nasrani, kenapa tidak disebutkan agama lain seperti Konghucu atau yang lainnya? Karena agama samawi istilahnya ya, agama samawi atau kitab samawi bisa ulama menyebutkan. Maksudnya apa? Agama yang turun dari langit, agama yang Allah turunkan dari langit, kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Yaitu ada di 3 agama ini. Apa? Yahudi, Nasrani dan Islam. Karena 3 agama ini mereka punya kitab suci masing-masing yang Allah turunkan dari langit. Orang Yahudi mereka punya Taurat, Nasrani punya Injil, Islam punya Al-Quran. Makanya 3 agama ini mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau dalam Al-Quran itu mereka disebut dengan istilah apa? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut Ahlul Kitab? Karena Allah turunkan kitab untuk mereka. Karena mereka termasuk penganut agama samawi. Hanya saja terpecah ketiga agama ini ketika apa? Ketika orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Tidak mengakui Nabi Isa sebagai rasul. Bagi orang Yahudi, Nabi Musa dan Taurat sudah harga mati sudah. Ketika Allah turunkan Nabi Isa dengan syariat baru dengan Injilnya, mereka tidak mengakui itu. Bisa. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad alaihissalam dengan bawa Al-Quran, yang mana semuanya Yahudi dan Nasrani harus beriman kepada Nabi SAW sebagai Nabi terakhir, dan syariat mereka sudah terhapuskan dengan turunnya Al-Quran, mereka lagi-lagi tidak mau mengimani, maka terpecah lagi. Nah, adapun yang selain itu dalam Al-Quran, agama selain agama samawi ini, mau itu Buddha atau Hindu atau Konghucu atau yang lainnya, itu masuk ke dalam keumuman istilah musyrikin dalam Al-Quran. Disebut dengan apa? Musyrik. Orang musyrikin. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya jika sekedar mengucapkan harapan atau motivasi untuk datangnya tahun baru Masehi? Barakallahu fiik. Ini mungkin maksudnya penanya ini yang biasanya rame setiap awal tahun ya, mau masuk tahun baru itu mereka sebut dengan istilah resolusi awal tahun ya. Resolusi awal tahun. Ya. Jadi untuk menyusun harapan-harapan atau target-target ya, agar yang tahun akan datang dia jalankan itu lebih baik daripada tahun sebelumnya, agar dia bisa menjadi lebih baik. Ini bagus, ini positif. Hal-hal seperti ini nggak masalah. Ya misalnya kita mau
menyusun target-target ibadah kita agar meningkat, itu boleh-boleh saja. Dalam Islam nggak masalah. Ini tidak masalah, boleh-boleh saja, termasuk dalam perkara-perkara muamalah yang mubah, nggak masalah. Menyusun resolusi awal tahun. Cuman yang paling penting, ya yang paling penting ketika kita menyusun resolusi awal tahun ini adalah kita menyusun resolusi agar ibadah kita meningkat. Kenapa? Karena semakin tahun berganti, tahun demi tahun, hari demi hari berlalu, kematian kita semakin mendekat, hadirin. Sementara ibadah kita begitu-begitu saja. Karenanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma nadimtu ala yaumin gharabat syamsuhu qarubat ajali wa lam yazdad fihi amali aw kama qala." Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika matahari terbenam di suatu hari, yang mana aku tahu dengan terbenamnya matahari itu ajalku semakin dekat, sementara amalku tidak bertambah. Subhanallah. Mau menyusun resolusi awal tahun, lihat tahun kemarin ibadah saya seperti apa sih? Seberapa banyak saya membaca Al-Quran dalam tahun 2023 ini? Seberapa banyak saya sholat duha dalam 2023 ini? Seberapa banyak saya sholat malam dalam 2023 ini? Bagaimana bakti saya kepada orang tua di tahun ini? Apakah saya sudah umroh, saya sudah haji di tahun ini? Nah, catat target tahun depan, insya Allah setiap hari nggak bolong sholat duha misalnya. Insya Allah tahun 2024 setiap hari harus ada sedekahnya misalnya. Ini positif saja, boleh-boleh saja. Ini perkara-perkara yang mubah. Tapi ingat, ya, masukkan dalam resolusi kita agar ibadah kita meningkat dan jadikan akhirat sebagai orientasi kita. Karena kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita masuk surga dan terbebas dari api neraka. Kata Allah SWT, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, maka dia sungguh orang yang beruntung dan sukses. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Wadah. Apa ini duluan? Fadhal, Pak. Salam. Kantornya untuk menolak mereka juga takut kehilangan pekerjaannya, kemudian melakukan bagaimana mereka harus bersikap. Yang kedua, bolehkah kita menerima hadiah di hari perayaan mereka selain yang muslim? Ya, jadi ini dilema juga ya. Ini dilema ini. Ketika tadi kita sebutkan kaedahnya ya, ketika sudah masuk ke dalam ranah keagamaan, kita harus punya sikap situ. Nggak boleh sebenarnya ya. Makanya Allah juga berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Menolong bikin acara keagamaan orang lain ini jelas nggak boleh ya. Jelas nggak boleh hukumnya. Misalnya nerima konveksi misalnya, orderan baju Santa Claus misalnya, nggak boleh ada. Atau misalnya produksi baju ini disuruh sablon ada salibnya misalnya, nggak boleh dia terima hal seperti itu, karena dia sudah masuk ke dalam ranah agama. Rezeki Allah yang atur, rezeki Allah yang atur. Sudah dia catatkan rezekinya bahkan dari sebelum dia lahir, sudah Allah tetapkan rezekinya, dan dia tidak akan mati sebelum rezekinya sudah habis semuanya. Kemudian bolehkah menerima hadiah? Menerima hadiah boleh. Menerima hadiah, hukum asalnya semua boleh mubah. Nabi SAW sering menerima hadiah bahkan dari orang-orang Yahudi, bahkan dari para raja-raja Nasrani. Nabi menerima hadiah. Nabi menerima hadiah dari makanan, bahkan sembelihan daging, sembelihan. Ya, kalau sembelihan Ahlul Kitab boleh. Nabi menerima hadiah daging dari seorang wanita Yahudi. Nabi terima dan Nabi makan.
ternyata ada racunnya. Racunnya. Jadi kalau masalah nerima hadiah itu insya Allah tidak mengapa ya. Itu boleh. Boleh. Sebutkan oleh para ulama tidak mengapa. Asal jangan sembelihan ya. Sembelihan. Tapi hukum asalnya sembelihan orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab itu boleh. Tapi kita khawatir sembelihan itu mungkin dia persembahkan untuk selain Allah, dia tidak mengucapkan bismillah. Tapi kalau makanan yang lain tidak mengapa, Pak. Makanan boleh saja. Ya, wallahu taala alam, Pak. Mungkin cukup tadi Bapak ini duluan Avantara ya. Fadhal. Anda jawab singkat saja ya biar cepat yang lain kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan anak kan kita tadi kata Ustadz Nabi melarang kita walaupun bermain-main mengucapkan selamat perayaan orang lain. Pertanyaan anak tuh ini Tat, kalau misalkan kan malam tahun baru nih banyak petasan nyala nih. Kadang kita kan di rumah cuman ngelihat dong, kadang jiwa kita meronta-ronta pengen keluar nih, ngelihat petasan. Kadang nggak boleh, kan itu salah satu bermain-main juga yang tidak bolehkan sama Nabi. Boleh nggak kalau kita ngelihat doang Tat? Karena tidur juga nggak bisa kan, bleduk aja kan gitu. Terus kita ngelihat doang, udahlah ngelihat aja lah. Karena jiwa ini meronta-ronta nih tadi Tat ya kan. Ya makasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah antum pengen lihat kembang api sampai meronta-ronta jiwanya. Kalau untuk melihat saja boleh ya, boleh untuk melihat saja. Tapi untuk nimbrung yang ikut-ikutan itu nggak boleh. Kalau ngelihat saja nggak masalah. Boleh-boleh saja. Wallahu taala alam. Ada fadhal untuk? Nah, hayakumullah, ana ingin bertanya tentang kondisi seseorang yang dia melanggar daripada prinsip agama sebagaimana tadi dijelaskan bahwa mengucapkan selamat itu dengan hari raya orang agama tertentu selain Islam, maka dia masuk ke ranah agama. Bagaimana kondisi seseorang yang dia sudah melakukan hal itu dengan kejahilannya ataupun dia dengan ilmunya, dia mungkin bisa jadi belum tahu, bahkan mungkin tokoh-tokoh agama yang sudah tahu pun masih. Bagaimana kondisi orang tersebut? Apakah harus memperbarui Islamnya atau bagaimana? Iya, waduh, berat pertanyaannya. Jadi mengucapkan selamat tadi anak ucapkan, kan ucapan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, ucapan demikian ya, mengucapkan selamat atas perayaan orang lain, apalagi misalnya perayaan yang dimana di hari itu diyakini ya, kelahiran anak Allah misalnya. Kata Ibnu Qayyim itu lebih parah daripada ucapan selamat berzina, selamat minum khamar, selamat kalau habis bunuh orang, selamat lebih buruk dari itu. Kata Ibnu Qayyim, karena konsekuensi dari ucapan tersebut itu sangat fatal, yang ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak langsung memvonis kalau yang ucapan itu langsung keluar dari Islam, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Apalagi ketika yang mengucapkan itu karena kejahilan, ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuannya atau mungkin seperti itu yang diajarkan sama tokoh-tokohnya, mungkin itu insya Allah bisa jadi udzur bagi dia. Dan kalaupun sudah terlanjur misalnya diucapkan kata-kata demikian, kita tidak bisa langsung menjudge itu dia keluar dari Islam, nggak sesimpel itu ya, nggak segampang itu. Hanya saja ucapan itu adalah ucapan yang sangat buruk gitu. Dan biasanya orang yang mengucapkan ini karena emang dia anggap hal itu adalah hal yang biasa. Bukan perkara-perkara yang berat gitu, dianggap hal biasa ya, karena kejahilan. Insya Allah tidak sampai harus syahadat lagi misalnya, insya Allah enggak. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Mungkin jika tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.